Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Tapi 6 abad kemudian datanglah seseorang yang berkata, "Aku adalah nabi terakhir." Dunia pun terbelah. Yang satu disalibkan, yang satu memimpin perang, yang satu mati dan bangkit, yang satu mati dan tetap mati. Pertanyaannya mengguncang. Siapa yang benar? Siapa yang dari Tuhan? Siapa yang sesungguhnya menyelamatkan? Yesus atau nabi terakhir? Saudaraku, dunia sedang dibanjiri oleh keraguan. Orang tidak lagi mencari kebenaran. Mereka hanya mencari kenyamanan spiritual. Dan ketika kenyamanan itu datang dalam bentuk agama besar yang menjanjikan surga tanpa salib, tanpa pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan, maka banyak orang terseret. Mereka sedang menjauh dari sang kebenaran. Islam menyebut Muhammad sebagai nabi terakhir. Dikatakan bahwa dia datang membawa penutup dari wahyu. Tapi, mari kita lihat faktanya. Muhammad tidak pernah berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Muhammad tidak pernah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Muhammad sendiri tidak tahu nasibnya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku dan padamu." Dia adalah manusia biasa. Bahkan Al-Quran menyebutnya demikian. Tapi mengapa miliaran orang mengikutinya? Yesus sudah tahu jawabannya. Inilah nubuatan Yesus tentang yang akan datang. Yesus telah memperingatkan, akan datang banyak nabi palsu, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius pasal 24 ayat yang ke-11. Pertanyaan ini muncul. Kenapa di ayat ini Yesus tidak menyebutkan nama nabi terakhir itu? Kenapa? Kalau Yesus memang Tuhan, kenapa dia tidak menyebut nama Muhammad secara langsung? Jawabannya justru mengguncang. Dan dalam kasih-Nya, Yesus sengaja tidak menyebut nama. Pertama, karena Tuhan memberi ujian, bukan paksaan. Yesus tidak memberi daftar nama-nama musuh rohani. Ia memberi peringatan, bukan daftar. Karena kebenaran harus dicari dengan hati yang haus. Kebenaran bukan dipaksakan. Tuhan tidak membangun iman melalui informasi, tetapi melalui pewahyuan. Kalau Yesus menyebut langsung, nama nabi terakhir itu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Maka, manusia tidak akan punya ujian rohani. Semuanya akan dipaksakan. Itu bukan kasih, itu robotik. Kedua, karena nama bisa berubah, tapi ciri tidak pernah bohong. Yesus tidak menyebut nama, karena nama bisa berubah, tapi ciri-ciri tetap jelas. Yesus memberi kita prinsip rohani. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Matius pasal 7 ayat yang ke-16. Yesus tahu akan ada nabi yang menolak salib. Akan ada sistem agama besar yang menyesatkan. Akan ada klaim bahwa Yesus bukan Tuhan. Akan ada penyesatan berjubah wahyu dan religiusitas. Itu sebabnya Yesus berkata, "Berjaga-jagalah supaya kamu jangan disesatkan." Matius pasal 24 ayat yang keempat. Dia tidak menyebut nama. Dia menyebut ciri-ciri. Dan bagi yang sungguh mencari kebenaran, itu cukup. Ketiga, karena Tuhan mau kita membuka mata rohani, bukan sekadar telinga fisik. Orang Farisi terus menuntut tanda, terus menuntut informasi. Tapi Yesus berkata, "Kamu pandai menilai cuaca, tapi kamu tidak bisa menilai zaman ini." Yesus menuntut kepekaan rohani, bukan hanya pengetahuan kepala. Yesus tidak menyebut nama nabi terakhir, karena ia sedang menguji hati. Bagi yang benar-benar haus akan kebenaran, nubuatnya cukup jelas. Keempat, karena nama tidak menyelamatkan, kebenaranlah yang menyelamatkan. Yesus tidak datang membawa daftar antikristus. Yesus datang membawa salib. Dan ia tahu, siapapun yang menolak salib, siapapun yang menyebarkan Injil lain, siapapun yang berkata Yesus bukan Tuhan, itulah nabi palsu, antikristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah bicara dengan jelas. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Bukan nabi terakhir. Bukan wahyu tambahan. Kalau kamu menolak Yesus sebagai satu-satunya jalan, kamu sedang berdiri di jalan yang lebar menuju kebinasaan. Saudara, dengarkan ini. Yesus mengasihi semua manusia, entah itu Hindu, Buddha, Islam, atau yang tidak beragama sekalipun.
tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu?" Yohanes pasal 8 ayat 23-25. Yesus mengasihi semua orang, apapun agamanya. Tapi kasih itu bukan berarti semua selamat. Yesus berkata, "Jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Artinya, hanya iman kepada Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan. Tanpa itu, tidak ada jalan lain. Yesus berkata, "Aku sudah memberitahu kamu siapa aku. Aku sudah menunjukkan kasih-Ku. Aku sudah menyatakan kebenaran. Tapi kamu tetap menolak. Dengan kata lain, kalau kamu tidak percaya, apalagi yang bisa aku katakan? Apa gunanya berdebat dengan hati yang sudah tertutup?" Yesus menutup dengan kata ini, "Tidak ada gunanya lagi aku berbicara dengan kamu." Artinya, karena kalau seseorang sudah dikuasai roh penyesat, sudah kerasukan roh antikristus, maka percakapan pun jadi sia-sia. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau. Kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mungkin kau masih bertanya, jika Yesus sungguh Tuhan, mengapa Dia tidak menyebut nama Nabi terakhir secara langsung? Pertanyaan itu wajar, dan bagi banyak orang, itu menjadi titik bimbang, titik goyah dalam iman. Tapi dengarkan ini baik-baik, Tuhan tidak bekerja dengan cara dunia. Ia bukan pembuat sensasi, Ia bukan pencari tepuk tangan, Ia tidak menyebut nama, karena Ia tidak ingin pengikut yang dipaksa, tetapi pencari yang haus akan kebenaran. Ia memberi kita sesuatu yang lebih dalam daripada informasi. Ia memberi kita pewahyuan, dan pewahyuan hanya dapat dilihat oleh mata rohani yang terbuka, bukan oleh telinga yang hanya ingin mendengar nama-nama. Yesus tahu, zaman akan datang di mana manusia lebih mencintai kenyamanan daripada kebenaran. Lebih mencintai agama yang memudahkan daripada salib yang menyelamatkan. Itulah sebabnya Yesus tidak membawa daftar antikristus. Dia tidak tampil di dunia dengan daftar musuh, daftar nabi palsu, daftar agama palsu. Ia datang membawa satu hal, salib.
Karena melalui saliblah kita mengenal siapa yang dari Tuhan dan siapa yang bukan. Yesus tahu bahwa banyak yang akan datang mengaku dari Tuhan, tapi menolak pengorbanan Yesus di kayu salib. Banyak yang akan memakai nama Tuhan, tapi menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak yang akan mendirikan sistem keagamaan yang memberi kedamaian palsu tanpa pertobatan sejati. Yesus tidak menyebut nama karena nama bisa berubah, tapi ciri-ciri tidak akan pernah berdusta, dan Dia sudah menyebut ciri-cirinya dengan sangat jelas. Akan datang banyak nabi palsu, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 11. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 16. Berjaga-jagalah, supaya kamu jangan disesatkan. Matius 24 ayat 4. Di sisi lain, seorang nabi yang memimpin perang, membangun kerajaan duniawi, dan wafat tanpa bangkit. Seorang manusia yang bahkan tidak tahu nasibnya sendiri, seperti tertulis dalam kitabnya. Pertanyaannya bukan soal jumlah pengikut, bukan soal siapa yang paling banyak diyakini, bukan soal agama mana yang terbesar di dunia. Pertanyaannya adalah, siapa yang benar? Siapa yang sungguh berasal dari Allah? Siapa yang sanggup menyelamatkanmu dari maut? Dan jawabannya bukan ditemukan dalam debat agama, tapi dalam salib yang berdarah, dalam kubur yang kosong, dalam Yesus yang hidup, dan dalam suara Roh Kudus yang berseru hari ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu.
Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini
dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.